Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala ali alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Salatiga. Baik Bapak, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya, bagaimana hukumnya menafkahi anak setelah bercerai yang anak tersebut bukan nasabnya tidak nyambung ke bapaknya, alias anak itu lahir setelah pernikahannya dilakukan setelah anak itu lahir Buya. Tapi kami setelah itu kan kami sudah bercerai. Nah, hukum menafkahi anak kami itu yang secara kedokteran mungkin ada darah saya, tapi secara hukum Islam kan berarti nasabnya tidak nyambung ke saya. Sebentar. Itu hukumnya itu wajib Sebentar. atau tidak Buya? Bagaimana Anda secara kedokteran nyambung, secara nasab tidak? Bagaimana kisahnya? Itu emang yang melakukan perbuatan itu saya Buya dan si mantan istri. Cuma pernikahannya itu berlangsung setelah anak itu lahir Buya. Berarti kan nasab anak itu kan Anak, oh, baik. Tertutup, maaf. Semoga Allah menutup aib Anda. Seharusnya kepada siapapun yang ingin bertanya kepada kami, agar tidak usah menyebutkan identitas aslinya. Mungkin betul dia telah boleh berusaha kamuflase, mungkin tidak usah. Baik, kami paham maksudnya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Yang perempuan itu sudah punya anak. Dan anaknya adalah anak luar nikah. Dan yang menghamili wanita tersebut adalah laki-laki yang menikahi. Anggap saja begitu. Baik. Maka secara medis mungkin bahasa yang kami harus jauhkan istilah bapak biologis dan sebagainya. Enggak ada bapak biologis. Maka Anda yang bertanya bukan bapaknya anak tersebut. Anda bukan bapaknya anak tersebut. Akan tapi masalah memberi nafkah, Anda kan manusia. Hendaknya Anda tobat. Dosa yang pernah Anda lakukan, Anda tobat. Anda sudah menikah dengan ibunya. Lalu bagaimana? Jadikan anak itu menjadi orang soleh, ulama Rasulullah. Anda didik dia. Anda biaya dia. Bukan hitung dengan urusan wajib atau tidak wajib. Ya, keterlaluan sekali kalau Anda masih memikirkan yang demikian itu. Lahir Anda. Dia lahir sebabnya Anda. Biarpun tidak secara... Anggap saja dia anaknya orang lain. Tapi anaknya istri Anda kan. Anaknya orang. Anggap saja anaknya orang lain. Nasabnya ada. Lalu anggap saja anak tiri. Anak tiri. Jangan membiasakan anak tiri tanggungan siapa. Subhanallah. Selagi hidup dengan kita, yuk kita beri. Hidup kita bukan hitung-hitungan fikih. Tapi hidup kita harus naik pangkat untuk urusan akhlak. Wong itu adalah anak istriku, kenapa aku tidak sayangi, cintai dia. Apalagi punya kisah masa lalu, bahasanya lahirnya dia adalah Anda yang menjadikan sebab. Memang secara nasab tidak bisa mewarisi Anda tidak mewarisi dia. Tapi lihat, sebagai tanggung jawab Anda, sebagai seorang manusia muslim, pun ibunya sudah Anda nikahi. Anda biayai, Anda sekolahkan. Nah, berbeda jika ibunya tidak ada nikahi. Berbeda jika, naudzubillah, seorang laki-laki menghamili wanita, lalu lahirlah seorang anak. Kalau begini kasusnya berbeda. Karena lahirnya anak itu disebabkan laki-laki tersebut, ya masalah membiayai manusiawi. Cuman nggak usah menyebut-nyebut. Karena kalau kebaikannya ditampakkan nanti akan jadi bahan tanda tanya. Kenapa kok orang ini baik dengan saya? Tahu-tahunya Bapak biologis saya. Paham? Nggak bisa. Jadi jangan begitu. Kalau ingin nyumbang, pokoknya sudahlah. Masuk ke sekolahnya jamin saja sudah. Nggak usah memberitahu kalau laki-laki itu yang memberi. Ingat. Sebab di saat dia memperhatikan secara khusus, akan ada tanda tanya, nanti akan membongkar aib. Oh, itu bapakku rupanya. Padahal bukan bapak beneran. Sangat berbeda. Intinya adalah tetap sama. Merawat anak tersebut. Dan ingat, anak zina jangan dihinakan, jangan direndahkan. Dia bisa menjadi wali, bisa menjadi kekasih Allah. Bahkan kalau kita melihat anak zina, anak hasil zina, dia lebih yatim dari anak yatim.
Kita perlakukan seperti anak yatim, bahkan lebih yatim dari anak yatim. Kalau anak yatim itu umumnya adalah tinggal bapaknya, bisa saja ibunya baik-baik. Tapi kalau anak keluar dari zina ini, bapaknya sudah tidak ada, mungkin ibunya belum tobat, harus kita tolong dong. Ada makna di sini. Cuman tetap di saat kita ingin rawat anak semacam itu, harus kita yakin bahwasanya kita bisa menutup aibnya. Sehingga anak itu tumbuh dewasa dengan sehat mentalnya, sehat hatinya, ya, sehat pikirannya. Jangan sampai dibayang-bayang dengan kebusukan pekerjaan ibundanya sehingga dia pun pada akhirnya terjerumus dalam kehinaan yang serupa. Seperti itu ya. Maka Anda yang bertanya, rawat anak tersebut sampai menjadi ulama Rasulullah, sampai menjadi orang baik. Dia adalah kullu mauludin yuladu alal fitrati. Dia terlahir enggak punya dosa. Yang dosa adalah Anda dengan istri Anda sebelum Anda menikah Anda melakukan hinaan. Dan itu pun juga masih mudah kalau Anda ingin kembali kepada Allah. Tobat, menyesal. Sekarang biarpun Anda pernikahan didahului oleh zina, semoga menjadi suami istri yang saling mencintai, dekat kepada Allah. Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Pengasih. Ingat, tidak usah diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup Anda dengan suami Anda, dengan istri Anda, lalu ngadu kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.